Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisik Politik, tempat untuk kita membahas isu dan fenomena politik yang per hari ini sangat sangat kontroversial ya, banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Nah, perlu kita ketahui juga nih, kita sebagai host baru di sini yang akan memandu teman-teman dalam acara podcast kali ini. Gue izin perkenalkan diri dulu mungkin. Perkenalkan, nama gue Ahmad Bintang Wildaniar, gue merupakan mahasiswa ilmu politik angkatan 23 yang saat ini gue ngambang di semester 5. Dan ada pun rekan gue. Nama saya juga Rizky Juandana dari angkatan 23 jurusan ilmu politik, kebetulan satu kelas juga sama Bintang dan bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Mantap. Terlalu kaku ya. Nyantai aja kalian, tadi ada, kalau nggak ada kameramen sebenarnya nyantai sih. Lebih mantap. Nah, pada segmen kali ini kita tuh sebenarnya sudah mungkin teman-teman udah tahu dalam judulnya, kita akan membahas terkait organisasi nih, dinamika organisasi yang sering terjadi serta fenomena-fenomenanya. Nah, kebetulan di sini udah ada narasumber yang mungkin memiliki kredibilitas yang mumpuni gitu buat menjawab terkait isu-isu tersebut gitu. Nyampe. Gitu. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemana kameranya? Boleh, Itu. bebas. Siapa dulu, Ari? Oke. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Razi. Gue dari ilmu politik angkatan 2022 ya. Sudah cukup tua untuk di kampus. Tua tuh. Dan tapi kayaknya di sini gue diundangnya bukan sebagai anak Ilpol. Jadi sebagai apa, Bintang? Sebagai Ketua Umum Jabatan Zilenial Pusat ya kan. Yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pendidikan. Betul. Apalagi nih, kalau gue boleh tanya nih ya, lu kan sebagai ketua umum di JBZ, kegiatan sehari-hari lu tuh ngapain di samping lu sebagai mahasiswa, tapi di sisi lain juga lu sebagai ketua gitu. Oke, gue kalau sehari-hari sebetulnya, jadi kegiatan gue seperti mahasiswa biasa aja sih, kayak gue punya 3 kegiatan utama. Yang pertama itu kuliah, pasti menyelesaikan pendidikan. Organisasi, gue juga cuman fokus di satu organisasi, ya satu lagi gue kerja. Jadi ya hari-hari gue repeat sih, kuliah, nugas, ngurusin organisasi, ngurusin kerjaan juga, ya repeat. Ya istirahat masih cukup lah. Itu masih cukup lah. Keren banget gitu, produktif sekali ya. Maksudnya harusnya di periode semester akhir itu ya udahlah gue fokus skripsi aja lah. Harusnya gue udah rampung nih soal organisasi. Sidang tafis. Itu harus semester gue sih ya. Gue tuh harus sidang tafis, tapi lu dengan kesibukan ini lu bisa menyempatkan hadir gitu. Terima kasih banget gitu. Aman banget. Dan gue juga pengen menyinggung nih, ada juga narasumber yang gak kalah keren juga nih. Luar biasa. Secara internal kita beres lah ini orang. Waduh, nyampe ya, bisa disebut. Ada, silakan ya, Bang Farid. Makasih juga udah diundang gitu ya. Sebenarnya bukan saya harusnya diundang gitu ya, Ketua Umum Himapol, tapi pada akhirnya didelegasikan ke kami begitu. Calon. Ya, bisa ya. Di ruang-ruang yang lain itu. Jadi kenalin ya, nama aku Muhammad Farid Gifari. Sama juga aku dari Himapol UIN Bandung angkatan 2023. Aku juga sebagai pengurus Himapol periode 2024-2025 dari Departemen Sosial Advokasi sebagai staf ahli ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau per hari ini kegiatan akhir-akhir dari Farid sendiri ngapain aja tuh? Masih mungkin seperti mahasiswa konvensional pada umumnya begitu ya. Kita biasa aja gitu, biasa. Ya pulang ngopi, pulang lagi gitu kan. Ya, konsol gitu kan, seperti itu aja gitu kesibukan. Ya sekarang mungkin lebih ke keluarga begitu. Orang tua di rumah harus kita anak istri. Di rumah di kampus dibenerin gitu kan, rumah di keluarga dibenerin. Iya, bermasalah juga pada akhirnya nanti ya. Aduh. Langsung aja ya kali kita ngomongin tentang isu per hari ini gitu, organisasi gitu. Organisasi ini kan kebanyakan per hari ini juga teman-teman tuh masih menanyakan esensi dan urgensinya gitu. Kenapa sih mahasiswa ini harus join organisasi? Apa sih yang kalau misalnya kita hipotesa kita gitu sebagai Gen Z ya, Gen Z itu pasti
dalam tanda kutip money oriented, harus ada hal-hal Pragmatis, konkret, ya. hal-hal Impactnya konkret kita yang ngapain gitu. dibawa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman narasumber ditanyain pertanyaan kayak gitu, apa jawabannya gitu terkait esensi dari organisasi tersebut? Oke. Sebetulnya kalau kita bicara organisasi itu ya kayak sekolah aja. Lu ngapain ke sekolah gitu kan? Oke. Ke sekolah juga lu gak dapat apa. Lu yang bayar kuliah. Bukan kuliah bayar lu. Ya enggak? Ya, betul. Enggak money oriented dong. Gitu. Tapi kan lu dapat hal-hal yang sifatnya non material. Kayak di organisasi kita dapat relasi yang mungkin di kampus kita belum tentu bisa dapat. Terus juga pengalaman yang mungkin di kampus gitu kan, lu ditolak organisasi berkali-kali, di kampus di luar bisa, ya itu kan bisa jadi pengalaman yang Ditolak berbeda. sama siapa? Ditolak sama Lanjut. Ya maksudnya kan barangkali ada yang Iya, belum benar. berkesempatan Iya, gitu kan. Terus juga lu bisa dapat insight-insight baru yang mana kalau lu di kampus sendiri, apalagi lu cuman kuliah pulang kuliah kupu-kupu ya. Nah itu, nah itu ya lu cuma dapet insight dari kelas doang. Gitu. Sedangkan ketika lu berorganisasi, apalagi lu berorganisasi di luar, lu akan dapat insight yang mana insight dari anak-anak kampus lain, insight dari anak-anak organisasi lain, dan itu yang akan lu dapat sebenarnya ketika lu berorganisasi. Jadi kalau misalkan orientasinya tadi ke uang, ya lu nggak usah kuliah, nggak usah organisasi, kerja aja langsung, jelas orientasinya uang, ya kak. Nah, terus orientasi lu apa? Kekuasaan. Gua rasa kalau orientasinya kekuasaan, ya lu harus ngeliat dulu kapabilitas diri lu apakah sudah nyampe gitu kan, gitu. Di situ lu nyampe. Sudut pandang Bang Farid nih. Oke. Pertanyaan yang mungkin Sangat sudah culture. banyak, cukup general banget ya. Pertanyaan sangat culture. Iya lagi. Sangat culture di dunia organisasi hari ini gitu ya, sangat menarik juga karena tantangan zaman juga peluang di tahun 2025 ini gitu kan makin maju. Jadi relevansi organisasi per hari ini apakah masih harus relevan atau enggak gitu. Betul. Itu sih poinnya, organisasi hari ini sangat bermanfaat menurut saya gitu ya. Dan ditambah juga oleh jawaban Razina gitu. Emang per hari ini organisasi itu tidak ataupun keuntungan yang didapatkan itu bukan secara materi tapi ya non materi. Maka per hari ini organisasi relevan, organisasi ini masih cocok, bukan tidak jelek ya, tapi relevan, masih relevan untuk hari ini teman-teman ikut gitu. Karena ya sesuai basic demand yang teman-teman butuhkan, kebutuhan dasar yang teman-teman butuhkan sebagai mahasiswa ya. Iya, dan bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan jika ada kebutuhan teman-teman di organisasi tersebut seperti itu. Tapi kalau gue coba nih ya, dari sudut pandang gue menganalogikan gue sebagai orang yang skeptis gitu terhadap organisasi. Gue melihat organisasi ataupun pandangan-pandangan orang gitu terkait kegiatan-kegiatannya yang seperti ya kegiatan ngumpul berjam-jam pada akhirnya tidak menghasilkan substansi yang efektif buat kita pribadi misalnya kan, pada akhirnya itu menjadi satu buang-buang waktu aja gitu. Sehingga kalau gue tadi nyinggung terkait tempat beraktualisasi menurut Kang Razina ini kan, organisasi itu salah satu tempat yang buat bisa kita berproses. Tapi gimana cara kita yakin bahwasanya tempat kita berproses itu benar dan gue bisa nih berproses di sini gitu, tanpa gue ada ketakutan-ketakutan yang secara personal mengganggu terhadap kinerja gue nantinya di organisasi tersebut gitu. Coba menurut Kang Raji gimana tuh? Skeptis anak-anak yang ya bingung mau masuk organisasi gitu. Oke. Sebenarnya itu kan jadi masalah umum banget ya hari ini ya. Dan memang betul banyak organisasi yang kumpul berjam-jam tanpa menghasilkan apa-apa, hanya mendengarkan kata senior kan, kata abang. Abang dulu. Kata abang dulu deh. Abdul. Abang dulu. Sejarah perjuangan abang. Itu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ke permasalahan kayak gitu, kita harus melihat dari dua sisi. Pertama, organisasinya ini
bisa gak mereka mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri gitu, ya kan? Yang kedua, dari aktor-aktor ataupun anggota-anggotanya ini bisa gak saling punya rasa untuk yuk kita sama-sama perbaiki. Nah, sehingga teman-teman ketika berorganisasi juga bisa filter kebutuhan teman-teman itu apa. Karena organisasi kan hari ini banyak ya. Ada yang bergerak di bidang politik, ada yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan lain-lain gitu. Bahkan bergerak di bidang ekonomi pun juga ada. Nah, masalahnya teman-teman tahu gak kebutuhan teman-teman itu apa? Tuh, ketika teman-teman nggak tahu ya jangan sampai asal pilih juga dan pada akhirnya menyalahkan organisasi gitu kan. Betul. Karena itu yang akhirnya teman-teman akan menyalahkan organisasinya, padahal teman-teman pun nggak tahu tujuan teman-teman berorganisasi itu apa. Nah, lebih dari itu juga ketika teman-teman merasa kayaknya gue butuh organisasi yang bisa nge-provide gue dalam hal ini, memperbaiki diri gue dalam hal ini, ya teman-teman juga harus ngefilter nih organisasi baik gak buat gue. Jangan sampai emang organisasinya udah susah buat diperbaiki yang kalau kumpul harus berjam-jam. Kalian masuk situ padahal kalian gak suka, terus menyalahkan organisasinya. Padahal kita punya pilihan loh untuk tidak masuk. Nah, kalau boleh bercerita sedikit di JBZ itu, kita sekarang membiasakan diri kayak ketika rapat online, kita punya jadwal. Itu mulainya dari jam 19.00, maksimal itu di 22.00. Jam 10 berarti. Iya, lebih dari itu nggak boleh. Dan durasi maksimal setiap rapat itu 2 jam. Jadi antara jam 7 sampai jam 9, atau jam 8 sampai jam 10, nah itu udah maksimal. Selesai gak selesai harus kita cut off. Makanya tuntutannya apa kan? Kadang orang kalau rapat 30 menit, 40 menit baru join, linknya keburu habis gitu kan. Nggak premium. Balik-balik ke masalah logistik lah. Itu, makanya. Nah, Material emang. makanya di situ kita tekankan. Kita biasanya 3 menit udah kita mulai. Jadi harusnya 19.00, 19.03 kita udah mulai. Oke. Karena untuk apa? Membiasakan disiplin. Disiplin waktu. Termasuk kegiatan-kegiatan offline kita. Kalau offline mungkin lebih banyak struggle-nya ya. Jadi kita di 15 sampai 30 menit. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki gitu. Karena itu kebiasaan yang akhirnya menggulung jadi efek bola salju. Kita pertama telat 3 menit. Orang-orang yang datang, oh dia telat 3 menit. Besoknya yang ini telat 5 menit. Menggulung tuh sampai telat 2 jam. Jadi budaya lah pada akhirnya. Jadi budaya, termasuk di wilayah entitas-entitas tertentu kan itu terjadi. Sering terjadi. Iya, itu dia. Nah, itu kan yang harusnya Terjadi diperbaiki. di organisasi besar. Iya, organisasi besar. Yang mana, Rit? Yang banyak. Iya. Coba, Farid. Kalau aku sih sepakatnya sebenarnya nyambung ini dari pertanyaan satu. Jadi organisasi ini baik apa tidak gitu kan? Semua organisasi baik, tapi yang harus kita highlight gitu. Organisasi ini relevan atau tidak? Gitu. Betul. Relevan kembali lagi. Nah, apa sih indikator kecocokan organisasi per hari ini? Ya studi kasus kita bawa begitu ya di jurusan kita sekarang gitu ya, ataupun di jurusan lain gitu. Saya banyak melihat di UIN Bandung kurangnya partisipasi dari teman-teman akan agenda di Hima, di Dema dan lain-lain sebagainya gitu di UIN Bandung khususnya. Kultur yang kami buat di Himapol sendiri itu tidak menyalahkan faktor eksternal begitu ya. Kalau misalnya partisipasi itu berkurang gitu. Tapi kita salahkan kita sendiri, evaluasi buat kita. Berarti sampai hari ini agenda Himapol ataupun misalnya gitu, agenda Dema atau yang lain-lainnya yang belum bernilai kepada orang-orang yang emang ditujukan kepada mahasiswa Yopol gitu. Misal satu studi kasus kita bikin agenda sekolah kepemimpinan, ternyata yang datang cuma 3 orang. Berarti kan tidak sebernilai itu berarti kan. Nggak ada pasarnya mungkin. Ada pasarnya. Dan bagaimana itu jadi evaluasi buat kita untuk buat organisasi ini makin bernilai di mata teman-teman gitu. Yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas dari partisipasi tersebut. Jadi intinya indikator daripada relevannya organisasi ya bisa menyesuaikan, bisa adaptasi, adjustment-nya, bisa adjustment dari tantangan zaman, secara tujuan, secara garis besar haluan dan lain-lainnya gitu. Dan itu pun bisa cocok untuk pribadi lu gitu. Oke. Lanjut tadi dari statement keduanya sebenarnya aku dapat konklusi gini ya. Yang pertama jadi masalah itu partisipasi gitu. Untuk menanggulangi itu supaya
program kerja baik di JBZ maupun di Himapol biar partisipasinya lebih bagus, itu apakah ada yang kalian lakuin gitu terhadap masalah tersebut atau apa? Oke, sebetulnya kalau di JBZ sendiri karena barangkali juga karena kita se-Jawa Barat dan marketnya cukup luas ya. Tapi memang ada tantangan juga ya, kita harus punya prioritas gitu. Kita targetnya mau ke arah mana. Nah, yang kita lakukan, yang kami lakukan di JBZ itu adalah riset. Jadi riset kebutuhan teman-teman ini apa? Kita target jelas nih di anak-anak Gen Z ya. Umur-umur 17 sampai 24 tahun lah. Kebutuhan mereka apa? Masalah mereka apa? Nah, itu yang kita coba provide. Oke, kita nggak kasih 100% gitu. Tapi seenggaknya ada yang kita provide sebagian. Nah, dari situlah kita menawarkan, nih, kita punya kegiatan ini bermanfaat nih buat lu. Ayo lu join gitu. Dari dia join, awalnya mungkin barangkali sebagai peserta kegiatan, ngerasa, wih tertarik nih, JBZ ini menarik juga gitu kan. Nah, mulailah tuh dia ikut lagi, mulai daftar jadi volunteer, jadi anggota dan sebagainya. Nah, itu kan, dan itu baru dari satu orang. Dari satu orang itu kadang-kadang nge-share ke teman-temannya. Nah, jadi influence. Nah, itulah yang kemudian kami coba manfaatkan supaya apa? Supaya yang kita lakukan ini enggak tadi ya misalkan kurang bernilai ataupun kurang peminat. Barangkali kurangnya peminat itu apakah dari promosinya atau memang kebutuhannya gitu. Dan ini sebetulnya bukan hal yang terjadi hanya di 1-2 organisasi, di semua organisasi pasti pernah mengalami. Makanya pentingnya riset, pentingnya di proposal itu, di SOP-nya kita mewajibkan harus melampirkan data. Jadi kita harus di latar belakang itu punya datanya. Kita melampirkan data, oh ini ada target marketnya, ada permasalahannya, kita tawarkan solusinya berupa program kerja. Jadi orang tuh sesedikit-sedikitnya kita biasanya minimal 100-200 orang masih bisa ikut kegiatan. Kalau dari Himapol sendiri gimana? Kalau dari Himapol memangnya Himapol ini masih berapa ya? 8 atau 7? 8 ya, mau jalan 8 lah ya. Dikehitungnya dari 2018. Mau jalan 8 tahun, sekitar 8 tahun. Mau jalan 8. Jadi kultur budaya di Himapol itu sendiri juga masih terus dibangun proses. Nah, tapi dari Himapol sendiri di kepengurusan Tum Harits Kabinet Golden Horn ini kita melakukan sama riset apa urgensi begitu kan untuk adanya acara ini. Dan kami pun pasti menarik sesuai renstra daripada visi misi ketua umum gitu kan. Rencana strategis apa yang harus bisa dilakukan dan urgensi per hari ini untuk bisa menimbulkan indikator terwujudnya salah satu visi misi di Tum Harits itu sendiri. Nah, kita ambil HIMDI begitu ya. Himapol Mengabdi ini suatu agenda ada di Himapol Departemen Sosial Advokasi, ada suatu agenda Himapol Mengabdi. Jadi HIMDI ini pun sempat agak berkurang secara partisipasi, Pak. Oh, dari tahun sebelumnya. Dari yang waktu 1-2 hari 3 hari oprek itu kurang partisipasi dari mahasiswanya gitu ya. Ya saya kok gini begitu. Sedangkan kan pengabdian masyarakat itu adalah urgensi utama daripada kita sebagai mahasiswa gitu ya. Dan ternyata memang gitu, selain analisis juga tadi Razina ngomong promosi emang per hari ini bisa jadi faktor utama gitu ya. Karena mungkin orang ngomong wajah organisasi itu dulu surat kan, sekarang wajah organisasi menurut saya di Instagram gitu. player Instagram. Ya, ternyata poinnya apa begitu. Ternyata tujuan HIMDI ini tidak terkemas dengan baik. Dalam segi media. Dalam segi media ataupun ya berita promosi. Begitu, berita promosinya. Ini tidak terkemas dengan baik. Maka di saat ada konsep yang sangat baik gitu, basis landasan bergeraknya adalah konseptual yang memang ideal, ditambah pengemasan yang sangat komprehensif gitu kan. Ya nggak ada alasan lagi, pasti banyaknya minat gitu kan daripada orang-orang untuk ikut kepada agenda tersebut atau organisasi tersebut. Nah,
kalau gue menganalogikan gue sebagai mahasiswa yang nggak tahu ataupun skeptis ya kayak biar kita juga sama-sama tahu nih secara helikopter view daripada orang-orang yang berkecimpung di organisasi ini tuh bisa menjelaskan bahwasanya organisasi itu sangat relevan dan penting buat mahasiswa terkhususnya. Nah, kalau gue coba lihat gitu, bagaimana misal orang mahasiswa ini melihat daripada agenda kegiatan program yang dilakukan dari suatu organisasi itu hanya sebatas formalitas aja gitu. Pada akhirnya ya ini hanya program yang yang cuman ada dan diharapkan cuman berjalan gitu lah. Bukan berarti memikirkan apa yang jadi impact daripada panitia, peserta serta lingkungan yang menjadi objek untuk penelitiannya mungkin ya. Nah, karena itu menjadi salah satu poin yang sangat komprehensif kalau kita bahas lebih jauh lagi. Tapi gimana sudut pandang teman-teman nih secara garis besar baik dari secara organisasi kampus ataupun organisasi eksternal gitu lah, melihat daripada fenomena tersebut. Malah itu yang pada akhirnya mengurangi esensi berorganisasi gitu. Karena adanya agenda-agenda formal ya yang wah udah ini formalitas saja begitu kan. Nah, itu malah yang asal jadi mengurangi esensi berorganisasi itu sendiri begitu. Makanya memang budaya-budaya buruk itu kalau misalnya Farid punya rumus begitu. Farid dari formula ini. Mungkin bukan rumus Farid tapi Farid pernah baca buku gitu. Kepercayaan menghasilkan tata nilai akan menjadikan tradisi akan menjadi budaya akan melahirkan peradaban. Betul. Nah, ada kepercayaan yang buruk per hari ini begitu. Kalau misalnya peradabannya buruk per hari ini berarti kan kepercayaannya buruk. Sebelumnya, betul. Nah, ada kepercayaan yang buruk yang dipercayai, ada tata nilai buruk yang terus menjadi yang melembaga menjadi tata nilai, terus tiba jadi tradisi, lalu menjadi budaya, lalu menjadi peradaban. Ya, ada something wrong gitu kan, ada yang ganggu gitu kan dari ada yang kurs gitu ya. Iya, makanya ini budaya buruk yang memang harus kita hapus ya, harus kita hilangkan untuk pada akhirnya mengembalikan esensi daripada organisasi itu. Betul. Nah, sebetulnya yang perlu ditambahin adalah betul tadi yang jadi masalah itu adalah agenda-agenda formalitas. Kayak ada dua hal sebetulnya kenapa agenda formalitas ini bisa terjadi. Jadi dari analisis empirik lah yang gue coba lihat, yang pertama itu ketika ada kita bikin satu kegiatan mengundang seorang patron gitu kan. Crazy patron. Ini kan kita sebagai klien kita kan sebagai klien kadang-kadang ini harus kita kasih red carpet ini, kalau enggak kan besok-besok gak cair. Nah, kadang-kadang akses ditutup. Itu dia. Patron yang mana nih? Non pemerintah apa yang pemerintah gitu. Yang manapun lah. Pokoknya dinamikanya seperti itu. Kadang-kadang kan ada senior gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan kadang-kadang kita jadinya di belakang kita ngomongin, di depan kita siap nyembah. Nah, ini kan akhirnya jadi agenda formalitas yang teman-teman mungkin yang melakukan ini ya petinggi-petinggi, sedangkan teman-teman yang berkontribusi sebagai anggota atau panitia kan, wah ini kok ada beginian sih, jadi malas. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kadang-kadang terjadi begini, ketika kita punya perencanaan program yang kurang matang, kita mau ngelaksanain nih, kita mau ngelaksanain program, tapi gak tahu tujuannya apa, terus juga datanya mana, ya kan, impactnya bakal kemana, targetnya dan lain-lain. Kita gak punya itu semua. Yang pada akhirnya udahlah, yang penting jalan aja dulu, yang penting program kelaksana, anggaran juga cair gitu kan. Nah itu jadi eksistensi ya kadang-kadang kita kan udah yang penting kita bisa upload di sosmed, kita habis bikin kegiatan pitch bagus, padahal ngobrol depan orang ya kan, padahal dampaknya apa? Organisasi pamflet lu jangan sampai nah, itu masalahnya. Fenomena ya kan. Iya, padahal kan hadirnya organisasi itu kan tujuannya untuk berdampak. Masalah di negara kita kan banyak, apalagi di Jawa Barat, di Bandung terutama masih banyak banget masalah. Kemarin itu gue hadir di salah satu undangan dari salah satu instansi juga, mengundang 100 organisasi. Nah, di mana ternyata organisasi ini bergeraknya ada yang sama, ada yang beda. Masalah agama ada, transportasi ada, kemanusiaan ada, dan lain-lain itu ada. Masalahnya kenapa sampai hari ini tantangan-tantangan sosial tersebut masih terjadi?
berarti kan dampak dari organisasi ini belum maksimal. Nah, dampak dari organisasi kenapa belum maksimal? Bisa jadi organisasi yang mencoba hadir itu memang tujuannya bukan untuk berdampak, untuk memberikan dampak untuk tantangan tersebut, tapi ya untuk mencari eksistensi. Eksistensi doang. Iya. Eksistensi melebihi esensi ya kan. Eksistensi dan anggaran. Balik lagi ke logistik. Balik lagi masalah logistik nih nggak bisa habis. Logistik. Kadang gitu kan. Abang mau jadi pemateri, oh Ih. iya, abangku kan gitu. Bang, proposal sudah dikirim ya. Bang, project ada nih. Ini cair lah. Template-template kayak gitu sih ya. Iya. Iya. Seru bahasannya. Cuman kita balik lagi ke tadi kita ngomongin organisasi, mungkin kita lebih deduktifin lagi ke personal masing-masing. Oke. Kan kalau misalnya Kang Razina dari JBZ dan Kang Farid juga sempat ada program di Himapol, di Himapol Mengabdi ya, menjadi pemimpin gitu. Tapi ada nggak sih dorongan dari masing-masing kalian untuk menjadi pemimpin tuh kenapa gitu? Apakah karena benar-benar ini saya tuh saya passion banget, saya layak karena layak. Wajib saya. Saya abang layak. Saya kalau nyuruh orang seneng gitu. Saya kalau manajemen konflik seneng gitu. Saya suka nunjuk-nunjuk. Sini. Saya seneng dijilat. Aduh. Boleh Saya suka ngasih arahan di. boleh dari mana dulu nih? Silakan. Mungkin Faridnya yang lebih kecil gitu. Gitu ya. Yang ruang lingkupnya lebih kecil kan. Kalau ini udah regional ya. Jawa Barat gitu ya. Ada sama Kang Deddy tuh. Waduh. Kalau di Himdi sendiri, kenapa sih Farid waktu itu mau jadi ketua Himdi ya? Selain daripada rapat kerja di sosad itu dan ada konsep yang ingin memang Farid bawa gitu ya. Farid melihat dari banyaknya agenda-agenda pengabdian gitu ya, kurang memiliki dampak, secara konseptualnya tidak beres dan secara teknisnya juga formalitas, gitu ya, kurang esensi dan lain sebagainya. Disitulah begitu ya motivasi dari Farid sendiri buat mewujudkan konseptual tersebut. Sebenarnya kalau teman-teman menonton anime apa sih? Anime Yang mana? Apa ya? Yang Apa? Aduh aku lupa. Naruto. Bukan. In apa nih ya? Apa In ya? animenya apa Apa In? sih? Yang mana? Ghibli kan? Quarterback apa ya? Bukan quarterback apa? Apa? Yang ini yang berantem Ruby. bukan Apa? itu mah High School itu Musical. itu apa ya. Jadi untuk jadi yang teratas gitu ya. Untuk mewujudkan suatu tujuan kamu harus menjadi yang teratas gitu. Ternyata teratas itu dalam bentuk apa gitu. Nah untuk menjadi yang teratas tertinggi begitu. Terkadang orang-orang ini berusaha untuk menjadi yang terpintar, berusaha untuk menjadi yang terkuat, tapi poinnya bukan di sana gitu. Berbaik untuk menjadi yang tertinggi itu ya menyamakan gagasan bersama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kita bertinggi bersama gitu, bukan pintar sendiri ataupun kuat sendiri gitu. Tim ya yang ada bukan. Iya, maka superhero. motivasi yang Farid ambil, Farid itu mau mewujudkan ini secara bersama-sama, konseptual yang bisa dibawa dari sosad Himapol ini bisa berdampak ke desa ataupun ke masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Seperti Kang Razi begitu. Balik lagi berarti ke Farid ngelihat ada satu masalah dan mungkin ada dorongan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Dan tadi kalau misalnya kita ngambil studi kasusnya Himapol Mengabdi masalah di desa mana Farid? Enjoy ya. Kalau dari Kang Razi sendiri gimana nih? Oke. Ini pertanyaan yang sering disampaikan gitu kayak, kok lu mau sih jadi ketua umum tidak dibayar gitu kan, apalagi Pengabdian. iya yang ada jangan masalah logistik. Pemimpin itu menderita, Iya. pemimpin itu menderita. Apa Leiden is Leiden. Pemimpin itu adalah menderita. Iya. Nah, sebetulnya yang menjadi dorongan itu salah satu motivasinya adalah karena kita anak ilmu politik. Jadi kata siapa Aristoteles ya yang politik itu adalah seni untuk mencapai tujuan bersama. Dan tujuan bersama itu dicapai melalui ketika kita bisa memimpin sebenarnya kan. Nah,
Gua 2 tahun sebelumnya di GBZ di daerah kota Bandung itu menjadi anggota, kemudian juga jadi wakil ketua gitu ya. Oke. Memang ketika kita bukan seorang decision maker, ya ide kita sulit untuk diaktualisasikan sebetulnya. Kenapa? Karena ada orang yang pada akhirnya bisa memutuskan ini berjalan atau tidak gitu. Nah, kadang-kadang ide yang kita punya itu pada akhirnya hanya sekedar disampaikan dan tidak berjalan. Nah, gue punya ide itu memang dirasa nggak anti mainstream lah. Bukan yang jelek tapi anti mainstream. Jadi orang idenya biasanya ke A, gue punya ide ke C yang tujuannya sama-sama ke B, tapi gue punya cara yang jalur yang berbeda, cara yang lebih Different. Iya, itu diferensiasinya kan kalau dalam marketing politik ada tuh diferensiasi supaya kita bisa menjadi lebih dikenal sama orang. Gitu ya. Iya, nah gue ingin membawa ide-ide yang anti mainstream itu, yang tujuannya sama-sama baik. Kadang-kadang orang secara logiknya kurang masuk. Nah akhirnya gue ada dorongan, gue harus bisa mewujudkan nih ide-ide gue, karena sebetulnya ide gue ini, gue berapa kali ya berorganisasi, gue itu organisasi dari kelas 7 SMP, jadi kurang lebih 9 tahun lah ya. Ya banyak banget gue punya ide apa, di tahun itu tidak terwujud, ketika gue sudah jauh dari sana, diwujudkan gitu. Yang gue nggak tahu ide itu muncul dari siapa lagi. Artinya kan kadang-kadang kita punya ide visioner, tapi belum tentu ada yang bisa nge-provide. Dan belum tentu orang-orang juga dukung gitu terkait itu. Malah yang ada malah menjatuhkan pada akhirnya. Kadang-kadang Sering terjadi di kayak orang organisasi besar. Organisasi besar. Kadang-kadang kita dibilang lu kayak orang aneh, lu idenya gini. Iya. Gue yang aneh atau lu yang gak nyampe? Dari setiap jiwa itu NPD-nya harus ada. Karena untuk mencapai di atas kita harus percaya diri juga Juga kan. nggak selalu konotasinya jelek. Iya. Cuman balik lagi tadi ngomongin tentang ideologi dan lain-lain, tentang ide lah, bukan ideologi gitu. Kalau misalnya satu ide tuh pasti ada pro dan kontra gitu. Betul, Cara pasti. kalian untuk menetralisir itu untuk menjadi satu konklusi baru itu gimana? Kan kadang juga kita tuh manusia tuh kadang terkekangnya kita tuh selalu merasa spesial gitu. Iya. Kita pasti orang paling pintar gitu. Ini pasti ide kita paling bagus gitu. Cara kalian untuk bernegosiasi dan kompromi terhadap orang-orang yang tidak setuju sama kalian kayak gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya itu tantangan yang wajar ya, dan justru gue mendorong adanya pro dan kontra. Oke. Kenapa? Karena dengan adanya pro dan kontra, gue bisa dapat insight-insight yang belum tentu gue kepikiran gitu kan. Nah, ketika adanya pro dan kontra terjadi perdebatan, itu kan adu gagasan kan. Dari sana kita tinggal mencari jalan tengahnya, mencari yang hal-hal baiknya itu paling banyak di mana kita ambil lah kayak gitu. Nah, dengan apa? Dengan kita buka ruang seluas-luasnya. Kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa? Kita diskusi. Sehingga program yang nantinya kita hasilkan itu bukan program karena ketua umum atau karena abang gitu kan. Tapi ya program kita. Jadi teman-teman tuh punya rasa ini ide gue juga ada loh di sini. Ini karena partisipasi. Iya, itu dia. Nah, itu kan yang barangkali kalau kita tadi tarik ke topik-topik awal disinggung tentang partisipasi kan. Barangkali organisasinya tidak menyediakan ruang partisipasi yang baik. Nah, di JBZ kita buka ruang partisipasi. Ketika mulai terjadi deadlock, barulah kita masuk ke ranah-ranah intervensi. Karena mau nggak mau kalau udah deadlock, pemimpin tertinggi harus melakukan intervensi supaya ada keputusan gitu. Tapi ketika keputusan itu bisa dilakukan tanpa intervensi, ya itu juga kan bagus. Nah, itulah. Jadi jangan sampai kita menghindari yang namanya perdebatan pro dan kontra. Justru itu bagus buat organisasi. Kita jadi pemimpin harus demokratis lah, jangan otoriter, jangan maunya didengar doang. Jangan jadi abang jangan mau didengar doang. Adinda juga doang ya, jangan kasih perintah doang gitu. Adinda ini juga mau didengar, Bang. Ngomong dulu sama tembok. Kalau aku mungkinnya memang gitu. Harus kita butuh dialektika ya dalam untuk menciptakan sebuah logika tersebut. Kita butuh perdebatan, kita butuh diskusi untuk padanya mengoptimalisasikan hasil daripada dialektika kita.
Tapi memang kita pun butuh yang namanya penyamaan nilai. Oke. Ya. Nah, bagaimana dialektika ataupun diskusi tersebut punya output untuk padanya jadi satu nilai yang sama. Betul. Karena di saat penyamaan nilainya nggak beres, ini pasti cara kerja pun nggak beres. Gitu. Malah kan secara teknis pun kita harus punya metodologinya. Iya. Betul. Kemarin Hindi kita pakai sebelum metodologi kan kita pun penyamaan nilai ya. Dari definisi mengabdi, dari desa, tema dan lain-lain semuanya kita samakan, gitu kan. Di situ ruang dialektika timbul gitu. Walaupun misalnya ada yang punya insight baru, ya jelaskan di sini. Kita sepakati nanti di barometer objektif gitu, yang padanya bisa menyatakan kalau ini cocok apa enggak, begitu kan. Barulah naik ke penyamaan nilai baru kembali lagi begitu, kita sepakat juga di metodologi. Alhamdulillah metodologi yang kemarin dipakai itu adalah metodologi Party Factory Action Research gitu. Jadi saya agak lupa gitu, tapi intinya bagaimana per hari ini mengembangkan masyarakat dengan kondisi situasi pemerintah yang mengkapitalize semua lingkungan di negara tersebut gitu. Jadi di saat satu sistem pemerintah ataupun rezim menguasai dan mengkapitalisasi hal tersebut ya di lingkungan itu, nah perlu adanya metodologi seperti ini. Ini tuh cocok untuk suatu sistem, untuk suatu lingkungan yang terbelenggu oleh sistem pemerintahan yang kapital, neofasis dan lain-lain sebagainya. Neofasis dan kapitalis itu tuh ada di sana. Bagaimana per hari ini Pak itu cocok di sana karena kita udah nggak bisa ngelawan ke atas, tapi kita tanamkan nilai-nilai pendidikan di masyarakat yang memang terpinggirkan gitu. Tapi sorry motorik, balik lagi tadi singkatannya apa? Party Factory, bukan F pakai P. Ya, Party Factory Action Research. Itu boleh dikaji mungkin ya di selanjutnya. Kedepannya mungkin ya. Ya, itu kita pakai metodologi tersebut, Pak. Dan sesuai dengan desa yang kita datangi pun ya ada kecocokan gitu kan. Dengan kondisi ya, seperti dikapitalisasi ini gitu kan. Siapa nih yang lain kan gitu. Sehingga saya nggak maju gitu. Metodologi pengembangan masyarakat kita ya, kita nggak bisa nih langsung main ke atas. Jadi kita ya tanamkan nilai-nilai itu. Satu, kedua metodologi juga kita pakai pentahelix system. Bagaimana 5 aspek kepentingan masyarakat, 5 aspek kepentingan di masyarakat kita agregatorkan, kita satukan. Ya Hindi sebagai agregator gitu dalam dalam memenuhi 5 kepentingan masyarakat ini. Ketiga juga kita pakai teori civil society area. Nah, jadi bagaimana per hari ini di saat orang-orang lain itu fokus terhadap politik, pemerintah dan lain sebagainya, kita fokus di civil society area. Kita akar rumput. Iya, akar rumput kita tanam nilai-nilai di sana. Ya untuk pada akhirnya mewujudkan masyarakat adil makmur itu begitu kan. Berarti itu goalsnya. Kalau kita bahas terkait ya, itu kan menjadi salah satu impact dari mungkin tujuan dari organisasi itu berimpact kan pada akhirnya. Itu sekumpulan orang yang terorganisir yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan impact kepada sosial. Nah, dari penjabaran abang-abang ini kan udah secara konkret udah ada dasarnya, fundamentalnya pun udah pada akhirnya kredibilitas mereka itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ada layak. Itu basah dijelatin. Aduh, ini bahaya ini. Jadi kecap kita ini. Tapi perdebatan tadi kalau kita bahas kembali terkait perdebatan, kan itu jalannya program. Kita bahas tadi jalan program. Tapi kalau kita membahas bagaimana dinamika yang terjadi ini, seringkali dinamika yang terjadi itu karena partisipasi tadi, partisipasi kurang ataupun tadi agenda settingnya mungkin kurang matang sehingga pada akhirnya program ini hanya sebatas formalitas saja. Nah, cara solve daripada dinamika ini gimana sebagai seorang yang memiliki kapabilitas ataupun ini ide ataupun gagasan yang gue ambil, tetapi mereka itu masih belum bisa menerima terkait apa yang menjadi gagasan kita. Nah,
bagaimana cara bisa mengaktualisasi ide kita tuh bisa orang-orang tuh bisa menerima gitu. Masuk dong. Ya kalau karena ini kenapa mau banget jawab pakai Tama ini karena teknisnya kerasa banget. Saking terjadi dan saya yang mengamankan orang-orang yang seperti itu begitu kan. Karena Mau di spill gak kasusnya? karena perbedaan Garis gak kena ke depan. Jadi saya biasakan buat kultur kita bertemu bukan di kepentingan, bukan di emosional, tapi secara intelektual. Contohnya gimana? Jadi saya dan Kazina datang ke podcast ini ya untuk pada yang mewujudkan Himapol yang lebih baik. luar Bukan biasa. buat kepentingan Kazina untuk memperluas eksistensi pengaruh politiknya, begitu kan? Ataupun saya sendiri begitu. Bisa jadi. Iya. Kalau saya masanya udah habis sih. Oh iya, tapi kan di Jabar belum. Nah, jadi saya mau membuat kultur, kita biasakan bertemu, kita biasakan sepakat. Itu di intelektual kita gitu. Di secara konsep. Kadang emang saya cukup menyebalkan gitu ya kepada orang-orang yang memang per hari ini saya harus banyak bernegosiasi dengan orang-orang yang membawa kepentingannya begitu. Oke. Saya sangat Pribadi atau apa tuh? ya apalagi pribadi begitu kan. Ya gitu lah. Tidak berpikir nanti itu orang kan gitu ya. Iya. Beleng-beleng kita sebelum. Nah jadi saya tuh sedang saya di alhamdulillah juga di B2P begitu kan, di Brigada Politik, di Himapol, di Sosat khususnya di lingkungan gitu. Saya mau membuat sebuah lingkungan kalau misalnya kita sepakat tuh di intelektual gitu. Makanya saya cukup menyebalkan ini orang-orang yang memang kita tuh bertemu di kepentingan, di emosional gitu. Jadi gua bantuin lu itu karena gua dekat sama lu. Kan kalau ternyata tujuannya jahat kan masa mau terus bantuin gitu karena dekat kan gitu. Terus gua mau nganterin lu tapi ya satu syarat, gua juga mau ini gitu. Nah, itu kan bertemu di kepentingan gitu. Ya saya mau itu bertemu memang secara konseptual gitu. Ya memang ini hal yang benar dan harus dilakukan dan lu harus ikut gua gitu. Dan lu sepakat untuk ikut gua bukan karena karismatik gua, bukan karena kepentingan lu, bukan karena emosionalnya, tapi karena gagasan yang gua bawa. Dan itu yang padanya menjadikan budaya yang lebih lingkungan yang lebih sehat gitu menurut saya di organisasi. Kalau misalnya ada budaya seperti itu. Berarti dalam tanda kutip kita bisa ngambil konklusi gitu. Bertemu itu harusnya secara intelektual. Secara intelektual itu kayak gimana? Saya masih secara idealisnya seperti ini ya. Saya sama Juan ya mau membawa Himapol mengabdi. Silakan. Nah, saya tuh mau kayak saya sama Juan mau membawa Himapol mengabdi ini karena konsep, karena urgensi masalah yang ada. Jadi secara masalah yang ada konsep kita harus gini. Dan lu sepakat mengikuti Hindi itu karena konsep yang gua bawa. Gua tuh nggak mau, Wan, gua ada konsep Hindi, lu ikut gua. Nah, tapi lu ikut Hindi itu bukan sepakat dengan konsep secara konseptualnya. Oke. Tapi lu ikut Hindi itu karena lu mau eksis nanti. Lu naruh kepentingan di sini. So, orang ikut Hindi, tapi orang jadi wakil ketua. Wih. Oh, udah langsung naruh kursi abang. Contoh ekstrimnya gitu kan. Terjadi tuh. Terjadi ya. Maksudnya begitu kan. Gua mau ikut ini, tapi gue jadi kadip ini ya, gue jadi kadep ini ya, gue jadi ini ya, nggak bisa pak. Sensor ya. Bisa, Pak, gitu. Sensor ya. Kita harus selalu, jadi untuk apa alasan kamu bersama aku itu bukan karena sosok aku, bukan karena emosional memang kenalan mama, bukan emang karena kepentingan aku yang mau dimaksimalkan di peluang ini, gitu. Tapi emang, gagasan itu bagus gitu. Kita bareng-bareng berjalan. Kalau misalnya gini, ilmu pengetahuan itu kita tahu sendiri ya, saking dari tahun ke tahun itu pasti berkembang gitu. Dan perkembangan ilmu pengetahuan itu karena ada konflik. Contohnya misalnya gitu, kita ngomongin tentang jiwa tuh dari dulu tuh baru dibahas di neuroscience tuh sekitar tahun 1990 kan. Sebelum-sebelumnya entah itu siapa sih pemikir muslim itu? Al-Khawarizmi. Bukan. Ibnu Sina ngomongin tentang jiwa itu kan masih abstrak ya gitu. Kalau misalnya sewaktu-waktu nih menurut Farid itu
bertemu intelektual itu harus satu. Kalau misalnya Anda berbeda pandangan gimana? Misalnya contoh tadi Hima Mengabdi, menurut tadi emang kita harus ke grassroots. Tapi pandangan aku punya metodologi lain itu gimana? Nanti boleh Bang Raji juga boleh jawab pertanyaan itu. Tadi Juan bridging awalnya itu dari konflik gitu ya. Saya tekankan gitu ini kepada teman-teman yang mau politik Biar tidak salah paham. Kita disclaimer dulu, maksudnya konflik itu ada keberbedaan untuk mendapatkan ya oke, saya tahu gitu. Konflik itu ada, itu wajar. Ya. Tapi kalau adanya karena dibuat-buat, nah itu gak waras gitu. Dipelihara. Gitu kan. Jadi kepentingan masa lalu tuh Ya karena ilmu pengetahuan ini lahir dari konflik. Ya kalau nggak dibuat nggak apa-apa, emang benar. Konflik ini kan dibuat-buat gitu. Dramaturgi, agenda setting kan, black campaign dan lain-lain begitu kan. Balik lagi ke kepentingan pribadi. Gitu kan. Nah, bagaimana cara pada akhirnya menyamakan metodologi tersebut ya? Kita punya barometer objektif. Kita cari relevansi nggak metodologi lu atau metodologi gua. Dan makin pintar seseorang pasti makin bijak, Pak. Ya. Pakat di sana kan. Di saat makin pintar, dia pasti tahu bakal makin banyak metodologi yang bakal menyanggah dia, bakal banyak argumen yang menyanggah dia juga. Dan karena kebijakan itu gitu, timbul yang namanya kesepakatan kan seperti itu ya. dan kembali lagi tujuannya sama harusnya. Iya. Nah, yang terjadi per hari ini konflik itu dibuat-buat, Pak, gitu kan. Untuk kondisi. Kayak sosial. Barangkali ada yang mau. Jadi Dan ada order. Ada order pesanan abang. Jadi kalau misalnya itu natural ya emang wajar, emang konflik itu Pasti terjadi, Bos. dan kedewasaan kita diuji di sana. Tapi kalau konfliknya dibuat-buat kan nggak waras gitu tuh orang. Berarti emang harus ada Ganggu itu mentalnya, Pak. harus ada toleransi dan objektivitas yang tinggi gitu ya. Kalau dari Bang Raji sendiri gimana tuh menanggapi itu? Ya itu tadi sebetulnya kan namanya konflik itu kan ya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu kan. Ya wajar. Kecuali Anda hidup di Korea Utara gitu. Wajar kalau dibuat-buat konfliknya. Iya. Di Korea Utara Anda konflik, Anda dirudal besok gitu kan. Nah, iya kalau kita kan negara yang demokratis gitu. Kita kan Makanya ya Semangat dulu demokratis. Iya, seenggaknya kan kesepakatannya begitu. Iya, gitu kan. Yang kita Anda ya artinya kita sekurang-kurangnya punya hak berpendapat gitu. Ya sekarang kalau misalkan kita nggak boleh punya pendapat yang berbeda, ya nggak usah buka ruang berpendapat. Anda bikin aja cara sendiri gitu kan. Gitu ya. Iya, sok aja. Bikin ruang-ruang buat Itu dia. Nah, tapi balik lagi ketika konfliknya itu memang dibuat-buat karena ada tujuan-tujuan tertentu, apalagi black campaign ya. Ini juga ngaco. Contoh, misalkan kita kan nggak tahu siapa apakah ada atau enggak, tapi kan Power Ranger merahnya. iya barangkali ada. Ya tolonglah kita sama-sama introspeksi kayak janganlah, kita kan tujuannya sama-sama baik, berorganisasi itu sama-sama berdampak untuk kepentingan luas, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Anda sendiri dan kelompok gitu, apalagi kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang tidak mendapat bagian yang tersakiti. Siapa ya? Oke. Kan tadi terkait kita membahas dinamika itu harus selalu ada pada akhirnya. Betul. Kan? Untuk sebagai pengembangan. Riset lagi kembali lagi. Yes. Riset development. Tapi jangan dibuat-buat gitu dinamikanya. Betul. Tapi bagaimana itu sebagai ruang gagasan untuk kita bisa lebih baik lagi gitu loh. Nah, kalau gua coba tarik lagi ke belakang nih terkait peran daripada organisasi baik dari Himapol ataupun JBZ, kan secara internal Himapol ini bergerak di ruang lingkup mahasiswa, sedangkan JBZ ini ruang lingkupnya masyarakat gitu loh. Nah, bagaimana peran abang-abang ini tuh dalam menghadapi internal dan eksternal yang seringkali
dia dilalui oleh anggota ataupun daripada petinggi-petingginya sendiri gitu loh. Sehingga kembali lagi upaya daripada perannya organisasi ini, saya tadi ada disebutkan sebagai provide yang menaungi sebagai kebutuhan daripada masyarakat ataupun mahasiswa, dan juga ada tujuan bersama yang pada akhirnya untuk kita dapatkan gitu. Nah, bagaimana gitu sudut pandang teman-teman terkait persoalan tersebut gitu? Ini perawatan ke organisasinya gitu. Organisasi. Sebenarnya gini ya, namanya di organisasi itu kan kita juga harus menyampaikan terus nih, kalau organisasi itu kan kumpulan dari orang-orang yang punya tujuan yang sama. Nah, maka sebelum tujuannya sama, pemahamannya juga kita harus sepakati dulu. Kita berorganisasi untuk apa, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Sehingga terbangun kesadaran-kesadaran kolektif. Ya, nah dengan adanya kesadaran kolektif sebetulnya, ya kalaupun memang salah semua, kalaupun memang benar semua. Tidak ada yang disalahkan. Iya, nah masalahnya kan hari ini nggak semua punya kesadaran yang sama, nggak semua punya pemahaman yang sama, dan barangkali tidak ada upaya untuk menyamakan tujuan dari kepala-kepalanya gitu. Ya mungkin orang yang sudah menjadi kepala di organisasi, ketua gitu kan, dia cukup sampai jadi ketua beres. Padahal kan tugas ketua itu ketika dia terpilih justru dia baru memulai langkahnya. Nah kadang-kadang orang udah jadi ketua itu garis finishnya tinggal LPJ tahun depan gitu. Santai-santai aja. Iya. Biasanya dikonsolidasi tuh. Iya. Di belakang lah. Di belakang habis di sana. Iya, nah itu dia makanya. Itu kalau misalkan organisasinya tidak dikonsolidasi ya, teorinya siapa internalisasi itu institusionalisasi itu ya kan Huntington itu kan iya dia bilang kalau misalkan ya namanya organisasi ya harus ada institusionalisasinya, semua tujuannya sama, orang-orang di bawahnya punya satu pemahaman sehingga bergeraknya kolektif. Iya kalau mau bergerak sendiri-sendiri gak usah berorganisasi, individu aja sebenarnya kan gitu. Jadi ketika kita mau berdampak ke orang ya kita harus paham dulu kapasitas dan kapabilitas kita sampai mana. Jangan sampai si ketua punya ide apa tidak disampaikan dengan jelas ke anggotanya nggak paham ya akhirnya cuman jadi kalau kata teman gua tuh kamcong. Apa tuh kamcong? Kambing conge gitu. Aduh. Jadi cuma ngintil, kalau kata orang Depok tuh ngintil doang gitu. Iya. Iya, jadinya ngikut doang tanpa dia tahu dia itu ngapain. Gitu loh. Nah. Gitu ya. Iya. Gitu. Itu tuh ada juga itu kata-katanya siapa ya? Yang lebih bijaknya, lebih bener lah. Ya orang yang ketika kebenaran taklid ya bahasanya. Apa tuh? Ya ngikut. Jadi ketika kebenaran itu tidak di enlightenment gitu ya, tidak didorong, maka orang-orang yang di bawahnya hanya akan menjadi pengikut aja walaupun itu salah. Nah makanya kalau tadi dijelaskan ada masalah ini ya kita balik lagi ke dasarnya. Kesadarannya udah terbangun belum? Jangan sampai kesadarannya belum terbangun, institusionalisasi dan internalisasinya belum terbangun, udah mau ngejalanin sesuatu yang jadi proyek besar. Nah itu susah, pasti akan berat dan akan menjadi masalah. Dan ya kalau gua highlight gitu ya terkait permasalahan yang terjadi dalam dinamika yang seperti itu, pasti sehingga bonding itu salah satu poin penting ya banget dalam organisasi. Betul. Untuk bagaimana kita memiliki visi yang sama, betul, dalam menjalankan program-program ataupun kegiatan lainnya. Gitu. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Farid nih, sebagai anggota internal ya. Internal. Dan apakah Sun akan menjadi? Enggak kayaknya. Kami mau di ormas aja kayaknya. Tapi kalau ada tawaran menarik, Boy, bisa dibicarakan. Kita bertemu di idealis kan, bertemu di konsep, jangan bertemu di kepentingan. Jadi cukup susah ya dijawabnya, ini cukup sulit gitu. Sulitnya bukan jawabannya, tapi sulit dalam nanti bentuk aktualisasinya. Iya. Sulit gitu.
simpel saja sih Bang, kalau menurut kita butuh memang pedoman sih. Ada pedoman, betul. bahasanya pedoman pengkadangan mungkin ya. ADRT, GBHO. Itu jelas semua. Tindak tanduk perilaku itu semua itu bisa apa ya, terkelola dengan baik. Prinsip yang harus diberikan, prinsip egaliternya, keseimbangan, kasih sayang, terus apa lagi ya, prinsip sosialnya dan lain-lain itu harus punya gitu. Secara pedoman pandangannya kita harus punya, kita harus settle itu. Karena kadang gini Pak, saya mikir ada orang yang benci sama satu organisasi, tapi mission ataupun tujuan organisasinya pun dia nggak tahu. Bukan nggak tahu ya, nggak paham gitu. Dan sebaliknya ada orang yang cinta banget sama organisasinya, tapi tujuan organisasinya pun nggak paham gitu. Nah ini kan mispersepsi, hal yang peristiwa yang unik begitu ditemukan. Dia cinta banget ternyata tapi nggak tahu, dia sudah suka banget tapi dia nggak tahu sama misinya. Nah jadi menurut saya kalau misalnya secara garis besar haluan tujuan itu jelas, pedoman pengkaderan punya, prinsipnya bagus begitu organisasi, dan orang-orang yang bertotalitas dalam bertanggung jawab, ya orang sepakat pakai organisasi itu pasti bisa maju. Karena dari buku yang saya baca, Bintang Arashi, indikator kesuksesan suatu kelompok, negara ataupun bangsa dalam mewujudkan keterberhasilan organisasinya ataupun bangsanya dan lain-lain, itu cuma dua: pemimpin yang visioner dan masyarakat yang berkualitas. Jadi sistem pemerintahan, ideologi negara, geographic condition dan lain-lain itu bukan menjadi faktor utama gitu. Melihat studi kasus Singapura dengan geografis yang kecil tapi bisa maju gitu. Jepang dengan geografis yang penuh dengan bencana gempa tapi kok maju gitu. Rusia dengan sistem pemerintahan yang otoriter tapi kok maju begitu kan. Jadi malah ada negara yang dengan sistem Islam tapi nggak maju gitu kan. Nah ini berarti dalam buku itu disebutkan gitu. Berarti dua indikator terpenting untuk kesuksesannya suatu kelompok itu pemimpin yang visioner dan masyarakat yang berkualitas. Nah dari segi tatanan organisasi di sistem keorganisasian seluruh Indonesia itu mirip-mirip Pak. Semua sama, tujuannya baik, ada kita GBHO dan lain-lain gitu ya. SK-nya Kemenkumham gitu sama. Ya, mau NGO, mau itu semua sama, pasti punya tujuan, punya ini. Sistemnya sudah bagus gitu. Tapi kurangnya apa? Ya, ngomongin Himapol tidak kekurangan orang-orang pintar gitu. Tapi kekurangan orang-orang yang bertotalitas dalam bertanggung jawab. Mereka nggak ngerti mission Himapol, mereka nggak ngerti tujuan Himapol, tapi ya seakan-akan dia paling cinta Himapol. Dia benci ke Himapol, tapi dia pun nggak tahu gitu kondisi Himapol kayak mana gitu kan. Ini hal yang unik gitu, peristiwa yang kadang ini sering terjadi. Maka daripada itu, bagaimana per hari ini untuk meningkatkan rasa totalitas teman-teman ataupun anggota kita untuk bisa bertanggung jawab dalam mengemban amanahnya di organisasi. Luar biasa. Keren sekali. Cocok. Berarti Cocok. Mencet lewat. Apa abis ini mau nyalon demo fisik? Musimus, makanya. Musimus. Masih banyak isu liar kalau Musimus, Mak. Info A1. Pasas lagi. Di balik layar. Off the air. Press. Press Farid Jilid 2. Lanjut gimana? Ada satu pertanyaan terakhir mungkin untuk akang. Apa sih? Ini mah sebenarnya sangat-sangat biasa banget ya pertanyaannya, cuma General banget. saya harap gitu dijawabnya dengan dari perspektif pribadi kalian sebagai diri sendiri gitu. Dan harapan pribadi gitu. Harapan pribadi terhadap organisasi dari kalian masing-masing itu apa? Ini jangan sebagai mungkin jabatan abang-abang di struktural itu ya. Cuman ini dari pribadi sendiri gitu. Oke. Boleh silakan dari mana dulu? Oke, karena mungkin secara general tapi wabil khusus bisa disampaikan ke teman-teman organisasi kampus ya, karena saya tidak menjadi bagian gitu kan. Tapi kan saya seenggaknya saya mahasiswa gitu yang pasti merasakan dampaknya.
harapannya sih buat organisasi apapun, terutama organisasi kampus, bisa bergerak dengan tujuan yang lurus, tujuan yang bersih gitu. Amin. Amin. Karena apa? Karena Nangis. nangis saya, nangis saya tidak pernah merasakan provide-nya. Oke, lanjut. Gimana? Lanjut. Ya harapannya tujuannya itu lurus gitu. Tujuannya betul-betul buat kebaikan kampus, kebaikan mahasiswa, kebaikan masyarakat. Karena apa? Karena kalau organisasi kampus terutama ya, ataupun organisasi di luar itu kemudian menjadi medium hanya untuk berkuasa, kayaknya teman-teman nggak perlu lagi berorganisasi per hari ini. Tantangan kita hari ini kan kita harus bersaing dengan anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya privilege lebih dari kita, yang mungkin punya kemampuan lebih dari kita. Kita berorganisasi karena untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi sendiri, gitu. Nah, orang-orang di luar sana barangkali mungkin nggak berorganisasi, tapi dia punya privilege yang bisa mendukung dia untuk terbang lebih tinggi. Kita punya apa? Kita belum tentu punya sesuatu. Seenggaknya dengan organisasi kita bisa berproses dan berkembang di sana. Nah, tapi kalau organisasinya ternyata tidak menyediakan atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, ya untuk apa lagi ada organisasi gitu kan? Nah, sehingga harapannya organisasi itu bukan hanya untuk orang-orang yang berkuasa, bukan hanya untuk orang-orang yang mendapatkan kue-kue kekuasaan, tapi ya organisasi harus inklusif. Inklusif juga bukan dalam artian siapapun bisa masuk tanpa difilter. Dengan meritokrasi itu memfilter orang-orang terbaik sehingga bisa masuk. Nah, mungkin ketika ada pembagian posisi itu udah masuknya preferensi, tapi seenggaknya mereka sudah difilter dulu melalui meritokrasinya. Nah, nanti di programnya barulah itu inklusif untuk siapapun diberikan gitu. Jadi jangan programnya kayak prinsip demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, ini dari abang oleh abang untuk abang yang ada gitu kan. Janganlah, tapi iya. Jadi ya harapannya organisasi bisa betul-betul hadir untuk memenuhi kebutuhan, menjawab tantangan, dan juga menjadi rumah untuk beraktualisasi. Dan itu yang selalu ditekankan oleh JBZ di luar maupun di dalam organisasi. Kita selalu menyampaikan JBZ adalah sebagai rumah untuk teman-teman mengaktualisasikan diri, berproses, berkembang, dan juga untuk pulang ketika teman-teman butuh rumah untuk beristirahat gitu. Gila, beres lah ini. Dari kalau Mario gimana? Masih si JBZ Sumedang. Aduh. Nah, sambungkanlah. Aku sih kadang jujur agak sedih begitu ya melihat organisasi perkara miris begitu ya. Kadang suka ingat kalau kata Bernadia gitu. Apa tuh? Sifat baikmu yang orang tahu itu karanganku. Nah, sifat baik organisasi ini yang orang tahu itu karanganku, Pak. Gitu. Ya, jujur memang saya sepakat per hari ini organisasi sudah keluar dari paradigmanya. Secara tujuan harusnya begini begitu kan, tapi malah begitu ya. Sudah keluar dari koridornya. Saya sepakat akan hal itu, dan disebut oknum kayaknya enggak juga ya, karena oknumnya itu banyak, sekompi gitu kan, provinsi gitu kan. Jadi saya lihat ini bukan oknum lagi begitu. Memang begitu. Ada perubahan paradigma dari organisasi. Saya katakan itu ya, tapi kembali lagi begitu. Ada dua pilihan, kita mau keluar dan membuat kolam baru, atau kita membersihkan kolam yang keruh itu. Maka diperlukannya apa tadi? Totalitas dan tanggung jawab. Mana teman-teman mau total atau enggak? Karena teman-teman mau ini, mungkin harapan saya bentuk apa ya? Semoga saya bisa memberikan apa sih? Semoga ada yang melanjutkan api perjuangan kami begitu ya. Karena kami sepakat kolam ini keruh, kolam ini harus dibersihkan. Ya harapan gue pasti sih yang mungkin lebih realistis begitu ya.
Gak usah ngomongin organisasi ini kayak terlalu gede karena sudah banyak begitu menjamur. Waduh. Saya harap ada orang aja yang melanjutkan api perjuangan. Betul. Aja sih. Suka ingat lagu Nina kalau kayak gini kan. Apa tuh? Karena lebih baik. Namun percayalah untukmu ku jual dunia gitu ya. Jangan ngomongin itulah pokoknya intinya itulah. Berharap ada yang ngelanjutin kita aja gini. Ada yang ngelanjutin lu Bit. Gini ada yang ngelanjutin luan, ada yang ngelanjutin lu, ada yang ngelanjutin kami. Dengan api perjuangan yang memang semangatnya tujuannya lurus. Kalau gue coba ambil salah satu quotes yang tadi disebutkan sama Bang Farid gitu, menurut buku Bintang Narasi ini, indikator salah satu negara ataupun organisasi kalau bisa kita kategorikan itu ada dua, yaitu pemimpin yang visioner dan masyarakat yang berkualitas. Yes. Itu bisa disebut secara general emang itu harus ada dalam satu organisasi. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya pemimpin yang visioner itu salah satu arah tujuan kita dalam organisasi ke depannya mau apa gitu loh. Yeah. Impact daripada organisasi yang nanti dijalankan itu akan bergerak seperti apa. Dan juga anggota yang berkualitas itu membantu daripada tujuan dari pemimpin organisasi ini. Dan pada akhirnya terciptalah salah satu organisasi yang bisa jadi sukses ataupun berkemajuan gitu loh. Betul. Dan tadi juga membahas terkait peran daripada organisasi ini, kita juga perlu garis bawahi bahwasanya organisasi itu bukan hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang formalitas, yang buang-buang waktu, terkait buruk-buruknya aja gitu. Banyak orang yang melihat terkait organisasi, tapi juga kita harus secara objektif bahwasanya organisasi juga memberikan dampak terhadap orang-orang yang bisa beraktualisasi dan berproses di tempat-tempat seperti organisasi itu gitu loh. Sehingga stigma-stigma yang saat ini yang ramai gitu bisa lebih wise lagi lah ya kita melihat organisasi dari sudut pandang yang lebih luas. Jangan hanya karena sudut pandang kita yang terlalu sempit, kita bisa menginterpretasikan bahwasanya nilai-nilai organisasi tersebut seperti itu. Mungkin itu. Dari Juan gimana? Mungkin kalau dari aku, kita sama-sama nyelesain satu masalah gitu ya. Beberapa pertanyaan kita tentang organisasi, alhamdulillahnya terjawab dengan sangat-sangat mencerahkan gitu ya. Entah itu mencerahkan dari relevansi, entah kedua dari partisipatif, dan mungkin dari beberapa kegiatan yang sebenarnya kalau misalnya kita lebih tahu tentang apa kegiatan di organisasi itu, kita kayaknya juga bakalan ikut deh gitu. Iya. Kalau misalnya tahu. Tadi juga ngomongin terkait ternyata promosi itu penting banget. Kedua tuh tadi sempat ngomong apa ya, saya lupa lagi. Promosi terus internalisasi sama institusionalisasi. Institusional juga gitu. Ya harapan kita mah semoga organisasi apapun yang kita tempuh gitu bisa menjalankan amanahnya di ADART ataupun di aturan-aturannya dan bisa ikut juga memahat kita menjadi lebih baik lagi gitu. Dari kamu, dari Bintang dan dari saya juga. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Kita tepuk tangan dulu dong. Siap Bung. Semoga dari pembahasan kita hari ini tidak ada hal-hal yang pada akhirnya destruktif ya, sehingga kita di sini hanya diskusi ataupun membahas satu isu fenomena yang terjadi, sehingga buat teman-teman di luar sana lebih wise dalam menerima informasi ataupun memberikan suatu statement gitu loh. Karena sejatinya kita hanya manusia biasa gitu, luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Masya Allah. Karena kesempurnaan hanya waktu saat kita masih bersama. Mungkin udah saja. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.